الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada Jumat siang hari ini kita masih hidup. Mumpung masih hidup, rajin-rajin berzikir kepada Allah. Mumpung masih hidup, rajin-rajin berjamaah ke masjid. Mumpung masih hidup, karena yang namanya maut, yang namanya kematian itu jamaah sekalian datangnya tiba-tiba. Syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan meninggal. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak saudara kita, tetangga kita, segar bugar, olahragawan, rutin minum madu, rutin minum sari kurma, mati. Inilah maut. Oleh karena itu jamaah sekalian, mumpung kita pada Jumat siang hari ini masih hidup, rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin berzikir kepada Allah, karena maut begitu cepat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan tentang surga merindukan kepada 4 golongan manusia. 4 golongan manusia dirindukan surga. Siapa keempat golongan tersebut? Dalam sebuah hadis disebutkan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil qur'ani wa hafizil lisani wa mut'imil ji'ani
wa shaimi fi syahri Ramadhan. Hadis riwayat Tirmizi. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Al-wahid, al-awal, talil Qur'ani, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. At-tani, wahafidhil lisani, orang yang senantiasa menjaga lisannya. At-thalis, wa mut'imil ji'ani, yang memberi makan orang yang kelaparan. Ar-rabi, wa shaimi fi syahri Ramadhan, orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Al-awwal, orang yang dirindukan surga. Talil Qur'ani, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tilawah, iqra, beda. Kalau iqra hanya sekedar membaca, tapi kalau talil Qur'ani, tilawah adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang dirindukan surga, bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Siapapun di antara kita yang hadir di masjid ini yang ingin mulia, maka berinteraksilah sering-sering dengan Al-Quran. Bulan Ramadan itu mulia karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan menjadi mulia karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bainatim minal huda, penjelasan tentang petunjuk-petunjuk tersebut. Wal furqan, pembeda. Maka mari kita jadikan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadikan Al-Quran petunjuk, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah jamaah sekalian, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan hidup, kita tidak akan mungkin zalim kepada orang lain. Tidak akan mungkin orang tersebut mengambil hak yang bukan haknya. Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran tidak akan mungkin korupsi sampai triliunan, mustahil. Karena Al-Quran melarang hal tersebut. Tetapi jamaah sekalian, kalau kita melihat luar biasa korupsi sampai triliunan, miliaran, luar biasa, begitu zolimnya mereka. Tetapi kalau kita melihat yang namanya manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia. Sudah digambarkan di zaman Rasulullah SAW. Itulah manusia, dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Dia akan puas dengan dunia ini ketika mulutnya tersumpah dengan tanah. Itulah rakusnya manusia ketika mengabaikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tidak akan pernah puas dengan dunia. Sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, dikasih 3 gunung emas pun tidak akan puas. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru akan puas dengan dunia. Silahkan kau kejar dunia, kau rakus dengan dunia.
hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, jadikan Al-Quran sebagai huda, petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Yang kedua, wahafidhil lisani, orang yang dirindukan surga menjaga lisannya. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, lisan. Banyak di antara saudara kita sakit hati gara-gara lisan. Hati-hati dengan lisan. Maka pesan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Kita jangan mudah mengeser hal yang belum pasti kebenarannya. Itu akan mencelakakan diri kita. Maka lebih selamat berkata benar atau diam. Al-Ahzab ayat 70 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah berkata benar. Yuslih lakum a'malakum, ketika kau berkata benar, yuslih lakum a'malahum, aku akan perbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, aku akan ampuni dosa-dosamu. Maka wa qulu qaulan sadida, berkata benar. Tak mampu berkata benar, diam. Falyakul khairan aw liyasmut, hati-hati dengan lisan. Yang banyak mencelakakan, masuk ke dalam neraka, lisan yang sering menyakiti saudaranya. Maka lebih selamat diam. Wa qulu qaulan sadida, kalau yang berkata yang benar. Asalis, yang ketiga, yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'ani, memberi makan orang yang kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang tidak memberi makan orang miskin. Jadi jamaah sekalian, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang tidak memberi makan orang miskin, orang yang kelaparan. Inilah pendusta agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari yang rindukan surga yang senantiasa memberi makan orang miskin. Ar-Rabi yang terakhir, wasaimi fi syahri Ramadana, berpuasa pada bulan Ramadan. Kita baru saja menyelesaikan bulan Ramadan, berpuasa sebulan penuh. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Semoga jamaah sekalian, kita yang hadir di sini senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil adzim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.